Dinilai sudah kuat, Timnas Indonesia ogah naturalisasi. Wow, kata itu layak kita sematkan untuk situasi terkini Timnas Indonesia yang mana disampaikan langsung oleh Bapak Esko PSSI sekaligus pemilik daripada klub ya kan Sada Sumut, yaitu Bapak Arya Sinulinga, yang mana beliau mengatakan di channel YouTube-nya bahwasanya PSSI tidak akan menaturalisasi pemain baru sebelum menghadapi Cina dan juga Jepang. Jadi beredar kabar kemarin ya, sebelum ada Pak Arya ngomong bakal banyak pemain naturalisasi yang akan muncul ya di Timnas Indonesia. Baik itu Marojistra, baru Sidin, baru juga pokoknya banyak lah nama-nama yang muncul beredar, bahkan sekelas Pascal Strike juga masuk ke dalam daftar yang bakal segera dinaturalisasi sebelum menghadapi Cina dan juga Jepang. Apalagi pas ketika itu Patrick Kluivert datang kan waktu menghadapi Leeds dengan Oxford, dan di situ juga Patrick Kluivert satu tribun dengan siapa namanya, si Pascal Strike. Jadi banyak lah orang mikir, wah ini kayaknya jelas nih ya kan, kayaknya Pascal Strike nih gitu. Nah ternyata akhirnya udah terjawab guys. Apa yang sudah kita dengar-dengar selama ini di media ternyata tidak benar. Sebenarnya juga ada sih sebenarnya selintingan kabar dari Pak Erick Thohir kemarin juga sempat bilang kan bahwasanya kayaknya belum ada pemain baru sebelum menghadapi Jepang dan juga China katanya gitu. Dan ini diperkuat lagi dengan Bapak Arya ya selaku orang PSSI dan juga sangat sering ya memberikan kabar-kabar up to date dan juga fakta ya. Pokoknya dia tuh ngomong pasti sesuai dengan yang ada di realita lah, nggak pernah cerita tentang katanya. Memang juga ini Bapak Arya ini kan sebagai wasilah gitu lah ya, karena sering sekali banyak desas-desus yang sering terjadi di sepak bola itu, sering sekali beliau yang menjawab itu dalam channelnya itu. Jadi lumayan terbantu juga nih kita untuk kalangan pecinta sepak bola Timnas dengan hadirnya beliau melalui channel-channelnya. Karena kan selama ini kita mendapatkan informasi tentang PSSI, tentang perkembangan Timnas ya dari orang-orang PSSI ketika diwawancarai kan gitu oleh media. Ketika ada suatu acara, mereka datang, media juga datang, mereka wawancarai gitu. Nah sekarang ini dengan adanya channel YouTube beliau ini jadi kan lebih lebih intens lagi ya. Oke, jadi kita akan mau menyoroti tentang langkah PSSI yang dinilai menuai pro dan kontra lah pastinya ya kan, tapi kita tetap percaya aja apa yang sudah ditetapkan oleh PSSI pasti adalah yang terbaik dan pasti ada hikmahnya kan gitu. Nah jadi di sini Pak Arya berpendapat bahwasanya berkaca ya ketika menghadapi Bahrain dan juga Australia, Timnas Indonesia terlihat baik dan terlihat bagus ya, terlihat fine aja lah, sudah mumpuni lah singkat cerita kalau kita bilang ya kan. Jadi ini menjadi salah satu alasan kenapa PSSI tidak akan menaturalisasi pemain baru jelang menghadapi Jepang dan China ya kan. Ya walaupun pasti ada juga alasan-alasan lain ya, mungkin salah satu alasannya ya ini karena dinilai udah mumpuni. Karena aku yakin juga kalau misalnya Timnas kurang mumpuni, pasti PSSI akan gerak cepat. Apalagi mungkin waktu lawan Bahrain dan juga lawan Australia kita kemarin nggak dapat poin, pasti aku yakin PSSI akan gerak cepat dan akan menaturalisasi beberapa pemain-pemain baru lagi. Tapi karena kemarin juga kita terlihat perform ya ketika menghadapi Bahrain khususnya, dan sebenarnya waktu lawan Australia kita sempat perform, tapi ya lagi karena memang pertandingan pertama dan juga kecapean juga karena perjalanan jauh sehingga ada kendala masalah teknis juga mungkin ketika di lapangan ya kan, kehilangan momentum, jadilah yang tidak kita inginkan seperti itu guys. Memang kalau misalnya kita lihat di sini yang absen ya itu hanya Martin Paes dan juga Marcelino kan gitu, yang mana kedua-duanya gara-gara akumulasi kartu. Marcelino juga akumulasi kartu, kemarin kena kartu kuning lawan Bahrain, dan juga kemarin juga Martin Paes kena kartu kuning lawan Bahrain gara-gara mengulur-ngulur waktu. Nah untung aja sih sebelumnya ya, waktu sebelum menghadapi Australia dan juga sebelum menghadapi Bahrain, PSSI udah gercep luan dengan mendatangkan pemain pelapis yang setara dengan kiper kita Martin Paes ya kan, yaitu Emil Audero. Kebayang nggak guys kalau misalnya Emil tuh nggak ada
Kalau misalnya kemarin Martin Paes doang kiper andalan kita, sisanya adalah sisanya adalah pemain Liga 1. Bukan kita mendiskreditkan Liga 1, bukan, tapi lihatlah kesenjangan atau bisa kita bilang ya gap, perbedaan antara kiper kita yang bermain di luar negeri dengan juga kiper yang bermain di Liga 1 itu cukup jauh perbedaannya. Apalagi apa ya, masalah bola-bola atas. Ini kan sering sekali menjadi kelemahan di kiper lokal kita, guys. Dan untung aja dengan hadirnya Martin Paes ini menjadi solusi untuk masalah kiper bola-bola atas, yang mana sebelumnya kalau udah bola atas kita itu pasti kembut kali tuh, ketakutan kita langsung ya kan, pemain-pemain kita itu, waduh ini bola atas nih, apalagi kalau udah corner, baru tendangan bebas, bola-bola crossing itu udah kayak buset dah gitu ya kan. Tapi sekarang udah ada Martin Paes, udah aman. Nah, nggak ada Martin Paes, kita ada Emil lagi, salah satu kiper Liga Italia kan di Serie B. Nah, bukan kaleng-kaleng, udah pernah ngangkat trofi Serie A lagi bersama dengan Juventus. Jadi betul juga ada kata Pak Arya, nggak ada masalah lah. Ya kan, karena memang sejauh ini fine-fine aja seluruh pemainnya, kecuali tadi itu kiper dua-duanya absen dan juga back kita juga absen, banyak yang absen, dan juga lini tengah mungkin banyak absen. Mungkin bukanlah tidak mungkin, banyak pemain juga yang akan berdatangan seperti itu, guys. Jadi mau kita maklumilah kenapa PSSI juga tidak terlalu ngotot kali untuk mencari pemain baru. Ya, pokoknya plus minus lah. Ya, plus minus antara keputusan ini. Ada sebagian orang yang setuju dan ada sebagian orang yang nggak setuju. Nah, kalau misalnya aku memposisikan sebagai orang yang setuju, contoh ya, aku akan memposisikan sebagai setuju dulu dan nggak setuju. Nah, kalau setujunya aku bilang kayak gini. Ya, karena betul juga. Ya, salah satunya itu tadi, udah bagus mainnya. Yang kedua, ini juga bagus untuk mematangkan chemistry, strategi. Karena kita tahu kekurangan timnas Indonesia ini mungkin karena banyaknya pemain, setiap main ada pemain baru, setiap main ada pemain baru, terus pasti butuh waktu sebenarnya untuk menemukan chemistry antara satu pemain dengan pemain yang lain. Begitu juga dengan pelatih. Ketika ada kita pemain baru, kita pasti butuh adaptasi juga dengan maunya pelatih itu gimana. Nah, sedangkan kita orang baru, pasti akan mengalami yang namanya trouble atau masalah. Ya, walaupun tidak banyak gitu, karena memang sesungguhnya itu sepak bola itu bahasa yang sangat universal, biasanya itu mudah untuk dipahami, nggak sampai berapa pertandingan gitu, tapi setidaknya tetap butuh waktu kan gitu. Nah, jadi dengan tidak adanya pemain baru ini, maka bisa kita pastikan chemistry antara satu pemain dengan pemain yang lain pasti bakal jadi lebih bagus dan lebih dekat lagi dan lebih dapatlah chemistry-nya kan, kecocokannya. Nah, ditambah lagi juga dengan TC kita yang sudah semakin lama. Karena sebelumnya kita kan nggak ada waktu ya, mepet banget. Paling cuma 3-4 hari lah kita persiapan. Bahkan ada yang 2 hari gitu kan. Kayak Kevin Dix kemarin tuh baru terakhir dia baru datang. Nah, itu kan kesulitan itu untuk, apa ya bisa kita bilang ya, untuk mempersiapkan pertandingannya. Nah, kali ini, kalau nggak salah, dari tanggal 26 Mei kita udah mulai TC itu. Udah semua pemain rata-rata juga udah selesai dari kompetisi liganya dan juga akan berkumpul di Bali. Jadi bukan hal yang tidak mungkin, nanti persiapan kita juga akan lebih matang ketika menghadapi Cina ini, guys. Karena jujur aja lawan Cina ini sebagai penentu apakah timnas Indonesia ini layak nggak ke babak selanjutnya. Karena kalau misalnya kita KO atau seri aja lawan Cina, ini bisa bahaya. Bahayanya adalah ketika nanti Arab Saudi ataupun Bahrain atau mungkin Cina juga nanti bakal menang di pertandingan terakhir. Seperti itu, guys. Ya kan? Nah, tapi ada minusnya. Nah, tadi kan aku udah ungkapkan yang positifnya sebagai aku yang pro. Nah, aku yang kontra. Yang kontra itu gini. Ini kan kompetisi belum berakhir ya. Dalam artian di sebagian negara di luar negeri sana itu masih menjalankan liganya. Nah, ya kan? Termasuklah Liga Italia, termasuklah Liga Championship udah ya kalau salah ya. Baru juga karena kemarin pertandingan terakhir Leeds ya, Oxford lawan apa gitu ya, lupa pula aku yang Marcelino debut kan, itu pertandingan terakhir kan. Nah, Liga Italia, baru juga Liga Belanda itu kan belum berakhir kan. Nah, takut nih belum berakhir kompetisi nanti ada pemain kita yang cedera. Nah, kalau misalnya cedera inilah yang jadi masalah. Ketika kita tidak memiliki pemain yang bisa kita bilang menutupi kemampuan pemain yang cedera ini, ya ini yang menjadi masalah. Contoh kayak Bang Jai. Sebenarnya Bang Jai ini udah nggak tergantikan sih menurut aku ya kan. Mau siapapun mengganti pasti bakal beda lah rasanya. Tapi ya semoga aja sih, tapi nauzubillah min zalik ya Bang Jai ini cedera. Tapi kalau misalnya terjadi hal itu, itu kan yang suatu hal yang sangat merugikan. Begitu juga tiba-tiba
ya nggak tahu kita gitu kan, tiba-tiba siapa namanya, oleh Romeni, walaupun sebenarnya kompetisi udah selesai juga sih kan, tapi entah kenapa tiba-tiba sakit dia atau nggak fight ya kan. Wah, ini juga bisa bahaya. Baru juga Tom Hai waktu bermain dengan Almer tiba-tiba ada masalah. Walaupun sebenarnya Joel Pelupesi udah selesai nggak salah ya, udah sempat pamitan juga dia. Nah, tapi kalau misalnya ada suatu hal yang mungkin mereka sakit atau cedera, nah ini juga alamat bahaya juga ini untuk pemain-pemain timnas kita guys, seperti itu. Apalagi udah dipastikan juga beberapa pemain itu absen dan juga ada pemain yang cedera kayak Ragnar Oramangun, Kevin Dix dan sebagainya. Ini kan mesti muter otak juga ini sebenarnya Patrick Kluivert untuk menyiapkan persiapan timnas Indonesia guys, ya kan. Nah, di sini juga Pak, ya itulah mungkin yang menurut aku pro dan kontra terkait dengan keputusan PSSI yang tidak mau tidak mau melanjutkan, tapi tidak mau tidak menaturalisasi dulu untuk saat ini ketika menghadapi Jepang dan Cina. Dan kalaupun nanti ada naturalisasi, kata Pak Arya, itu nanti mungkin pas di round 4. Ketika sebelum menghadapi round 4, kita akan mendatangkan pemain-pemain lagi untuk memperdalam skuad kita dan memperbesar peluang kita untuk lolos ke Piala Dunia, guys. Tapi ya tetap aja kita doakan semoga aja perform timnas kita juga ya kan. Karena ini jujur harapan kita sih banget ya kan. Karena ini udah depan mata kali Piala Dunia. Kita kalau misalnya ngulang lagi dari tahun depan yang akan datang, itu bakal sulit ya kan gitu. Walaupun sebenarnya aku yakin nggak akan sulit. Kenapa? Nggak terlalu sulit karena udah matang ini, udah ada pondasi kuat kita. Jadi di beberapa tahun yang akan datang, pemain-pemain ini malah jadi lebih lebih matang gitu. Karena ini kan banyak pemain-pemain muda. Di kemudian hari bakal jadi lebih matang dan bukan tidak mungkin kita akan lebih mudah untuk lolos ke babak-babak selanjutnya gitu. Kan? Tapi kita berharap pengennya sekarang sih gitu kan, lagi demam-demamnya soalnya ini. Begitu juga kita berharap sih sebenarnya kayak Mauro Gistra itu segera naturalisasi, tapi kayaknya ada beberapa kendala ya, makanya kata Pak Arya juga belum gitu guys. Oke guys, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang PSSI yang tidak akan menaturalisasi, tidak akan menambah jumlah pemain naturalisasi ketika menghadapi Cina dan Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.